Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa ja'alahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa anzala sab'an minal masani yahdihi man yarju liqa'a rabbih wa nailal amal. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ushadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'iha wa abiyatil abdali wa sifaniha wa nuril absari wa kijaiha wa kutil arwahi wa kijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istakun yakulun narah bisitatin al-umara'u bil juhuri wal arabu bitasubi wa ahlur rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajir Al-Muslimin Al-Muhsinin, perangkat desa, Ketua RW, Ketua dan seluruh RT yang hadir pada malam ini, Dewan Penasehat Masjid Al-Muhsinin, aparat keamanan yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita boleh bergegas dari rumah kita masing-masing untuk melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kaki kita untuk datang di rumah Allah ini, di Masjid Al-Muhsinin, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ketua masjid tadi dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2020 Miladiah. Di dalam momen dan kesempatan inilah, ibu bapak, saudara-saudaraku, boleh dapat kita katakan bahwa momentum seperti ini selalu bertepatan dengan apa yang terjadi dalam persoalan Islam, baik secara internal maupun eksternal yang ada di dunia. Alasan inilah tentunya kita senantiasa menyampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sedang digemparkan, dunia sedang dihebohkan dengan hinaan, dengan fitnahan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia pilihan Allah yang telah diutus oleh Allah, memiliki 4 karakter yang mulia dalam uswah hasanah, di dalam tauladan yang baik yang melampaui kebaikan dari seluruh manusia yang pernah diutus oleh Allah. Jangankan manusia kita yang hidup di zaman modern, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, beliau adalah Sayyidul Anbiya. Artinya kemuliaan Rasulullah SAW melampaui daripada nabi-nabi
123.999 nabi yang diutus oleh Allah. Kemampuan beliau dalam segala kompetensi, baik secara akhlak, moralitas maupun dalam tolok ukur kemampuan kecerdasan intelektual. Apa yang saya katakan ini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan oleh orang Islam. Seorang penulis Amerika, Michael Hart, dalam bukunya 100 the Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, menduduki ranking yang paling pertama. Orang-orang kafir termasuk saya pribadi dulunya tidak percaya kepada Islam. Mengapa? Tidak beriman kepada Rasulullah. Mengapa? Tentu ada sebabnya. Karena culture, karena kehidupan, karena pengaruh lingkungan, nasab, membuat kami menolak kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, karena ketidakmampuan manusia melihat, ibarat memandang Islam itu dengan tidak punya kemampuan keilmuan, makanya menolak. Jadi kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kalau ada orang menghina Rasulullah SAW, berarti orang itu tidak memiliki kemampuan cara berpikir yang baik. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh doktrin agama. Sekali lagi, kalau orang menghina Nabi Muhammad, kalau orang mencela memfitnah Nabi Muhammad, karena pengaruh doktrin agama. Kalau orang mengerti, paham, begini supaya Bapak lebih mudah. Ada orang yang masuk Islam, ada yang keluar dari Islam. Orang yang masuk Islam itu disebut dengan, oh bukan, tidak ada kata mu'alaf dalam Al-Quran. May yahdillahu fahuwal muhtadin. Itu. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Bukan mu'alaf. Mu'alaf itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansyartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu mu'alaf. Belum tentu dia betul-betul Islam kalau mu'alaf. Kalau mu'alaf belum tentu dia Islam, belum tentu. Jangankan mu'alaf, Muslim sunan ilmu yang ada banyak yang munafik. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Pura-pura aja bela Rasulullah, pura-pura. Padahal kalau tidak ada isu tentang Prancis, sama-sama muslim saling menyakiti, sama-sama muslim saling memenjarakan. Di mana cinta kepada Rasulullah? Munafik, munafik. Rasul katakan, aku tinggalkan dua kekayaan, dua harta, agar kamu selamat dari ancaman dunia. Quran wal hadis. Di sisi yang lain, Rasulullah menitipkan supaya kita sesama mukmin, kita orang beriman berkasih sayang. Orang yang masuk Islam dari kafir namanya muhtadin. Bila keislamannya itu berdasarkan keterangan laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Kalau betul-betul keislaman mereka itu berdasarkan keterangan daripada Al-Quran. Makanya ibu bapak jangan heran, orang di Eropa masuk Islam, rentetan nama-nama mu'alaf. Apa tadi? Mu'alaf. Rentetan nama-nama muhtadin. Orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Kebanyakan yang masuk Islam itu dalam tanda petik kaum saintis, ilmuwan. Yang keluar dari Islam cuma dua persoalan, kawan. Kalau bukan beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Sudahlah, tak usah menyangkal. Tapi orang-orang rentetan nama-nama terbaik, saya kasih contoh, hampir saya lupa. Aspek psikologis dan intelektual. Orang dari kafir masuk Islam,
Tidak pernah ada orang Islam yang meyakinkan. Siapa yang bisa meyakinkan Arnold Schwarzenegger, aktor Amerika? Siapa yang meyakinkan Jackie Chan, legendaris aktor China? Siapa yang meyakinkan Yusuf Isan, rocker Amerika, orang Amerika? Siapa yang meyakinkan Neil Armstrong? Siapa yang meyakinkan Maurice Bucaille, ahli kandungan from Prancis? Tidak ada. Tidak ada yang meyakinkan orang kafir masuk Islam. Tapi mereka dengan kemampuan kompetensi keilmuan mereka menghubungkan Al-Quran dengan intelektual keilmuan mereka. Enggak ada orang Islam, tidak ada di dalam Islam ini istilah program pengislaman. Tidak ada dalam Islam istilah program pengislaman. Enggak ada orang Islam yang bisa mengislamkan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka karena kompetensi kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad adalah orang kafir yang bodoh. Orang kafir yang tidak punya kemampuan intelektualitas yang baik. Akhirnya dikutuk dia oleh dunia. Bahkan seorang dari Rusia, Abdullah, siapa itu namanya? Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak cerita, dia nggak cuma gaya. Dia ambil pedang, dekati si Michael penghina ini, langsung dia penggal batang lehernya. Itu baru laki-laki. Allahu Akbar. Nggak banyak cerita. Beda dengan kita di Indonesia ini banyak gaya. Cuma banyak cerita, no action, talk only. NATO bicara besar, praktiknya nol. Semua mengaku membela Rasulullah. Tapi di dalam kehidupan internal Muslim Indonesia, Islam diacak-acak, saudara Muslim disiksa, saudara Muslim dihina, bergaul erat dengan kafir, pemakan kotoran kafir. Setelah Rasulullah diganggu, pura-pura bela, munafik. Kalau saya ini kan orang dari sana dulu yang menentang Islam. Antum ini baru belajar munafik semua. Saya sudah guru besarnya. Jadi jangan, ini yang momen-momen begini memang momen saya. Siapa yang paling ahli dalam masjid ini bicara soal kafir dan munafik? Ini yang lagi bicara. Tolong Ustaz, angkat ini. Saya yang lagi bicara ini yang memang ahli di situ. Allah memberikan kami sekeluarga hidayah bukan karena mau kawin. Nah itu, kalau mualaf karena mau kawin. Sepanjang usia keislamannya tidak mengerti saya Islamkan orang sudah banyak sekali, sudah ribuan di Indonesia ini. Dan saya katakan antum, saya tidak bangga antum masuk Islam, tidak bangga saya. Orang masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga orang mengerti Islam dan mampu mengamalkan Islam kendati jatuh bangun. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli sholat, ibu bapak nggak perlu jadi ahli sedekah, ibu bapak nggak perlu jadi ahli ilmu. Ibu bapak yang penting adalah ahli jujur dalam mengamalkan keislaman ini. Banyak yang tidak jujur. Di saat Islam dibutuhkan, datang pejabat-pejabat. Coba contoh ya, contoh yang sudah kita lewati. Orang bermimpi akan menjadi pejabat, orang bermimpi akan menjadi seorang sosok petinggi di negara ini. Semua berayap ke masjid, betul? Datang ke masjid, pikul 3 sembahyang, bawa bantuan. Nih nomor urut saya. Begitu jadi pejabat, ngaku Islam. Tapi begitu dia mendapatkan jabatan itu, Allahu Akbar, aspirasi umat Islam diabaikan. Nah, setelah Rasulullah mau dihina, baru pura-pura bela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah kalau orang beliau dihina. Di dalam keadaan beliau masih hidup pun pernah dilempar dengan batu gigi beliau patah, beliau dihina. Nenek-nenek yang siang malam beliau kasih makan mencaci maki, mengutuk beliau, menghina beliau, memfitnah beliau. Setiap saat beliau kasih makan karena akhlak mulia. Tadi dibaca oleh Qori, saya dengar dari belakang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Hanya 2 orang itu, 2 kategori itu. Yang mengingat hari kiamat berarti yang mengingat
mati. Orientasi maulud Nabi ini adalah konsekuensinya, komitmennya adalah hidup dan mati. Jangan antum hidup kalau takut. Bukan kita merayakan maulud Nabi begini lantas kita mengingatkan, oh, di zaman dalam satu risalah, dalam satu referensi, Rasulullah SAW dengan sahabat mengadakan hari ulang tahun seperti orang kafir. Happy birthday to you. Umat Islam ikut-ikut. Happy birthday to you. Enggak begitu. Di zaman Rasulullah tidak ada pelaksanaan maulud demi memperingati karena Rasulullah bertambah usia. Karena di dalam konsep Islam, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasis syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Saya pribadi Yahya, ibu bapak saudara-saudaraku, tanggal, bulan dan tahun sudah ditentukan oleh Allah kapan kita lahir dan kapan kita mati. Maulud Nabi ini esensial maknanya adalah syukur karena besok kita akan mati. Semakin bertambah usia kita, bukan semakin bahagia, justru semakin mendekat kepada kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir berdoa menganggap seolah-olah dunia ini kekal. Makanya Allah pisahkan antara kafir dan mukmin. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi komitmen fokus kita dalam eksistensi kehidupan selama di dunia adalah akhirat. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Modal kita di dunia adalah akhirat. Saya dari kafir keluar kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Tujuannya karena akhirat. Karena besok mau mati, itu maksudnya. Bukan persoalan pindah agama. Kalau hanya soal pindah agama, Masya Allah, saya seluruh-seluruhnya sudah punya agama, namanya Kristen. Dan di sana saya bukan jemaat biasa, saya adalah seorang pendeta yang diberikan hidayah oleh Allah, yang paham betul siapa Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak belum tahu, dan malam ini perlu tahu. Dua golongan makhluk manusia yang paling tahu tentang Nabi Muhammad ini. Golongan yang pertama adalah para nabi, para anbiya. Golongan yang kedua yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, ahlul kitab, para pendeta.